Saudara, untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Reshuffle kabinet dilakukan Presiden Prabowo usai 4 bulan mengkomandoi anak buahnya. Sebetulnya kasakusuk reshuffle ini sudah ramai diperbincangkan di awal Februari. Dan keluarlah nama Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri pertama di Kabinet Prabowo yang terkena reshuffle. Prabowo mencopot Satrio dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Itu tadi wanti-wanti Presiden Prabowo yang disampaikan dalam puncak peringatan HUT ke-102 Nahdlatul Ulama pada 5 Februari. Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan aparat dan para pembantunya untuk bersih-bersih diri dan bekerja demi rakyat. Namun, kalau ada yang bandel dan dablek, Prabowo tak segan menindak. Pernyataan ini Prabowo sampaikan seolah menjadi sinyal reshuffle. Artinya jika tak nurut, maka siap-siap dirombak. Tak disangka, setelah isu reshuffle ini berembus kencang, Presiden Prabowo benar-benar melakukan perombakan kabinet pada 19 Februari. Baru 4 bulan bekerja di Kabinet Prabowo Gibran, Satrio Sumantri Brojonegoro dicopot dari jabatannya sebagai Mendikti-Saintek. Satrio digantikan Brian Yuliarto yang merupakan seorang akademisi dan menjadi guru besar Fakultas Teknologi Industri. Meski demikian, saudara, Satrio mengklaim dirinya lah yang memilih mundur dari jabatan menteri daripada diberhentikan karena menurutnya kinerjanya mungkin tak sesuai harapan. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Surat itu saya buat tadi malam, jam 12 malam. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke Senek untuk disampaikan pada Presiden. Nama Satrio sempat tersandung sejumlah kontroversi. Belum lama menjabat, Satrio sempat didemo karyawannya. Paguyuban pegawai Ditjen Dikti memprotes pemecatan salah satu pegawai yang diduga tanpa prosedur dan alasan yang jelas. Satrio juga dituduh kerap bersikap kasar dalam menjalankan tugasnya. Namun saat menjadi Mendikti-Saintek, Satrio membantah bersikap arogan dan sewenang-wenang sehingga memicu unjuk rasa pegawai kementerian. Satrio bilang tidak ada pegawai yang dipecat melainkan mutasi atau rotasi. Selain itu ia juga membantah jika dirinya disebut kerap melakukan kekerasan terhadap pegawainya. Pun Satrio menegaskan suara dalam rekaman viral bukanlah suaranya. Polemik ini telah dilaporkan ke Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Saya melapornya lewat Mayor Teddy, kemudian Mayor Teddy menyampaikan pada Bapak Presiden, dan dari Presiden ke Mayor Teddy dikatakan oleh beliau nggak ada masalah. Saya sampaikan lewat Mayor Teddy semua yang terjadi, kemudian juga hasil pertemuan ini juga saya sampaikan pada beliau secara lengkap. Dan beliau kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan dari Presiden tidak ada instruksi lebih lanjut. Saat menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio juga sempat menjadi sorotan terkait pernyataannya soal biaya kuliah. Dalam rapat kerja dengan DPR 12 Februari lalu, Satrio mengungkapkan uang kuliah berpotensi naik jika anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri dipotong sebesar 50% imbas dari efisiensi.
Pernyataan Satrio ternyata berbuntut panjang. Para mahasiswa di sejumlah daerah turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan. Mahasiswa menuntut agar pemerintah mengkaji ulang sejumlah kebijakan yang tidak efektif. Sehari sebelum Satrio di reshuffle, saudara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengeluarkan pernyataan tertulis. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah sehingga UKT tidak naik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberi peringatan agar uang kuliah tunggal tidak naik di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Satrio Sumantri Brojonegoro adalah menteri pertama di Kabinet Prabowo Gibran yang di reshuffle. Namun sebelum itu kita juga pernah diingatkan dengan peristiwa kegaduhan yang dilakukan Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Miftah saat menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah menjadi sorotan usai mengolok-ngolok seorang penjual es teh di acara pengajian di Kabupaten Magelang 20 November 2024. Publik menyayangkan seorang pejabat justru melontarkan kata yang dinilai tak pantas dan merendahkan pedagang kecil. Buntut dari kegaduhan ini, Gus Miftah pun akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Masih. Inilah video yang menjadi awal kegaduhan. Saat itu, Gus Miftah berada di acara pengajian di Kabupaten Magelang pada 20 November 2024. Dalam acara itu, jemaah meminta Gus Miftah untuk memborong es teh yang dijajakan salah satu pedagang keliling saat dagangannya belum habis. Gus Miftah lalu bertanya kepada pedagang es teh yang kemudian diketahui bernama Sun Haji. Dan kata-kata yang tak pantas keluar dari mulut Gus Miftah. Sun Haji yang berada di tempat tampak seketika terdiam. Es tehmu masih. Kegaduhan yang disebabkan Gus Miftah ini telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Lewat Seskap Mayor Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo menegur Miftah Maulana dan meminta Miftah untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan publik. Gus Miftah akhirnya datang ke rumah Sun Haji di Desa Banyusari, Magelang untuk meminta maaf kepada Sun Haji. Sun Haji pun telah menerima permintaan maaf Gus Miftah. Atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Buntut dari perkataannya yang dinilai menghina seorang pedagang es teh, Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah mengaku keputusannya mengundurkan diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat.
Meskipun baru 4 bulan pemerintahan Prabowo Gibran bergulir, sudah ada reshuffle. Tapi semoga perubahan ini tidak mengganggu kinerja kabinet dan mampu mendorong para menteri bekerja secara maksimal.